Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini suamiku mau cerita tentang perjalanan dia berhenti merokok. Oke, ikuti terus ya channel Zakia Hidayah. Jadi gimana? Waktu pertama berhenti merokok itu seperti apa? Dan sampai sekarang pun berhenti merokok. Oh iya. Jadi tentunya prosesnya itu sangat panjang ya. Prosesnya sangat panjang itu awal-awal sebelum kita menikah. Itu tidak jarang kita sering bertengkar karena gara-gara rokok. Dimana memang ibu ini sebenarnya paling anti yang namanya asap rokok, sehingga ya itu yang menyebabkan kita sering bertengkar. Di satu sisi saya adalah perokok aktif, di sisi lain si ibu ini nggak suka dengan asap rokok, itu katanya alergi asap rokok. Nah ya itu sih proses, dan tentu menyita energi yang sangat banyak ya, yang sangat luar biasa. Dan tentunya kesabarannya juga sangat luar biasa, dimana menghadapi saya itu berbagai cara, tidak cuma hanya satu cara saja, tetapi lagi-lagi sebelum menikah ya, itu caranya tidak ada satupun yang berhasil seperti itu. Nah, maka daripada itu saya mencoba untuk berusaha, dan memang saya menyadari bahwa asap rokok itu sangat berbahaya terhadap orang-orang yang tidak merokok, atau ketika kita merokok, orang-orang yang tidak merokok di sekitaran kita itu dampaknya sangat luar biasa. Asik ya. Karena itu itu dikategorikan sebagai orang yang menghirup asap rokok dan dianya tidak merokok, itu masuk kategori perokok pasif. Itu sangat berbahaya kata medis. Jadi situ saya sedikit sadar, oh iya, kenapa saya tidak mencoba saja. Saya sempat mencari alternatif lain, bagaimana caranya saya bisa berhenti merokok. Saya juga ada satu atau dua orang kawan yang menyarankan saya gitu, bahwa coba kamu pakai ini, coba kamu pakai ini. Dan rata-rata saran dari mereka itu katanya pakai rokok herbal, pakai rokok herbal. Dan memang harganya itu ya bisa dikatakan lumayan tinggi daripada rokok yang putih merah itu yang sering saya rokok itu loh gitu. Ya di situ saya mencoba. Ini nggak dipersilakan nih ya, karena pembahasannya serius, biar rileks, jadi kita bisa ngemil-ngemil cantik di sini. Sambil ngemil aja ya. Ini ada rujak guys, ada mangga, jambu, juga ada kedondong. Oke. Jadi lanjut ya. Dulu, ini kasih lihat dulu rujak ya. Bumbu rujaknya, ini bumbu rujak biasa, cuman pakai gula merah, asam jawa, terasi, garam, dan cabai rawit. Kalian bisa coba di rumah ya. Oke, kita sambil makan sambil dengerin bapak ini membahas tentang perjalanan dia berhenti merokok. Ya. Oke. Ya lanjut ya. Oke. Sampai di mana tadi? Sampai mencoba rokok herbal. Gimana tuh? Ya. Saya berusaha mencoba rokok herbal dan rokok
yang putih merah itu saya betul-betul betul-betul stop gitu, betul-betul stop, nggak beli lagi. Tapi saya heran, kenapa kok saya malah ketergantungan sama rokok herbal itu gitu. Sedangkan poinnya bagaimana caranya saya harus berhenti merokok, gitu kan? Ya saya pikir-pikir, kalau seperti ini ya sama saja kan. Saya niat untuk berhenti merokok dengan memakai rokok herbal, tapi malah lama kelamaan saya ketergantungan di rokok herbal. Maka daripada itu saya berpikir kayaknya ini kurang efektif juga. Nah. Jadi efek dari rokok herbal itu tidak untuk berhenti merokok ya. Betul Ya, kalau untuk dia, jadi kalau untuk dia itu efeknya belum sampai ke situ, belum sampai bisa memberhentikan dia merokok. Tapi mungkin ada juga orang-orang tertentu yang berhasil memakai rokok herbal untuk berhenti merokok, mungkin ada juga. Ini kan murni perjalanan dia ya. Iya. Ya saya berpikir ya ini kurang efektif seperti itu. Maka daripada itu ya saya kembali lagi ke rokok yang putih merah itu. Ya saya enggak usah sebutkan mereknya ya. Yang jelas mungkin teman-teman juga yang para perokok sudah paham lah yang mil putih merah itu gitu. Bukannya rokok herbal itu lebih mahal ya? Ya betul, maka daripada itu kan saya berpikir kalau misalkan mahal tapi itu membuahkan hasil itu nggak apa-apa. Tetapi sepanjang perjalanan saya mencoba rokok herbal itu ternyata ya juga tidak sesuai apa yang saya harapkan, yaitu betul-betul harus berhenti merokok. Malah saya ketergantungannya di situ gitu. Pada akhirnya ya untuk mengirit kantong ya saya berinisiatif untuk kembali lagi ke rokok awal itu, meskipun sebenarnya rokok ini nggak murah juga sih. Itu harganya di atas 20 ribuan. Kalau untuk mahasiswa itu tergolong mahal sih. Itu golongan kami ya, itu termasuk mahal. Ya sebenarnya sih itu relatif ya. Ya sebenarnya untuk memulai atau untuk mencoba berhenti merokok, apalagi seseorang yang sudah sangat aktif merokok, itu udah sangat sulit. Saya juga pernah mencoba menerapkan metode dalam 1 minggu minimal saya bisa mengurangi jumlah rokok saya setiap hari. Misalkan dalam 1 hari yang tadinya itu bisa sekitar 10 batang dalam 1 hari, itu seminimal mungkin saya ambil bagi 2-nya, yaitu 5 batang dalam 1 hari. Jadi berkurang 5 batang kan dalam 1 hari. Itu saya pernah mencoba seperti itu. Nah, porsinya dikurangin ya. Porsinya dikurangin. Selanjutnya saya mencoba lagi. Nah, bagaimana caranya? Dalam 1 hari ini saya cuman bisa menghabiskan rokok 3 batang dalam 1 hari, yaitu pagi, siang, dan malam. Itu saya pernah juga. Semakin hari semakin berkurang. Okay. Nah, bahkan saya pernah berhasil tidak merokok selama 1 minggu. Cuman 1 minggu full. Setelah minggu selanjutnya itu ternyata tidak berhasil juga. Kembali lagi aktif. Itu. Dan cara-cara seperti ini itu saya sudah lakukan, saya sudah upayakan, dan hasilnya juga sangat tidak sesuai dengan harapan, itu nihil, nggak berhasil sama sekali. Ya itulah saya katakan tadi bahwa ketika
seseorang sudah masuk dalam kategori perokok aktif, itu udah sangat sulit banget, tetapi bukan berarti nggak bisa ya. Sepertinya untuk berhenti merokok itu godaannya sangat banyak ya, apalagi kita itu adalah anak-anak yang sering nongkrong ya gitu ya, sering nongkrong, bahas apalah, apa itu diskusi, apa itu cuman ngobrol-ngobrol biasa saja. Terus kita sudah mempunyai program atau sudah menjalankan program untuk berhenti merokok, lantas teman-teman di sekitaran kita itu pada merokok, itu juga salah satu godaan yang tidak bisa dihindari sebenarnya. Itu sih pengalaman saya. Itu saya pernah juga. Nah, pada waktu itu tuh 1 minggu saya nggak merokok lagi. Pada waktu itu ya saya dan teman-teman ngumpul tentang membahas tentang apa waktu itu, dan mereka pada ngerokok ya. Dengan sendirinya saya juga terbawa gitu untuk merokok kembali, dan itu kembali aktif ngerokoknya. Itu yang menjadi faktor juga yang paling sulit itu adalah lingkungan, apalagi nggak ada yang menjadi motivasi kan. Itu sulit banget ya sebenarnya. Untuk berhenti merokok itu sih yang paling terpenting adalah ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri yaitu berasal dari diri kita sendiri untuk selalu berusaha, terus berusaha untuk betul-betul berhenti dan stop untuk merokok. Nah, faktor eksternal itu adalah faktor yang dimana orang yang di luar dari diri kita untuk selalu memotivasi, entah motivasinya itu apa gitu. Nah, singkat cerita, pada waktu itu ya kita juga selama 2 tahun mengenal satu sama lain, terus dinamikanya juga sangat luar biasa. Itu ya bisa dikatakan mungkin teman-teman paham lah kalau kita itu dekat sama orang itu cobaannya sangat luar biasa. Pertengkaran itu suatu hal yang biasa terjadi, bahkan kita pernah memutuskan untuk pisah di tengah jalan gitu. Itu juga tidak terlepas daripada pengaruh rokok. Sering bertengkar gara-gara rokok gitu kan. Itu, dan tiba saatnya kita merencanakan niat suci kami berdua, yaitu untuk melaksanakan prosesi pernikahan ya. Prosesi pernikahan di situ ya melihat perjuangan, melihat khususnya keluarga ya, itu meluangkan waktunya yang sangat luar biasa untuk sama-sama menyukseskan acara kami gitu. Nah, pada waktu itu kita ijab kabul tanggal 15 Juli. Iya, tanggal 15 Juli 2018. Alhamdulillah itu perjalanannya cukup lancar, cukup ramai, dan sangat-sangat mengharukan lah, haru dan bahagia. Nah, itu acaranya 2 hari ya di rumah kamu, 1 hari di rumah saya juga 1 hari. Nah, setelah itu semuanya selesai, suatu ketika saya berada di ruangan yang cukup hening. Terus saya duduk di atas
tempat tidur ya, di atas tempat tidur. Seketika itu juga si istri saya datang dan duduk persis di samping saya, samping kiri saya pada waktu itu. Terus dengan suasana hening dia bilang seperti ini, Kak, saya pengen hidup lama-lama bersama dengan kamu. Waktu Terus itu pakai bahasa daerah. Iya, waktu itu pakai bahasa daerah. Terus saya tanya, dengan cara seperti apa? Terus dia bilang, dengan cara kamu harus berhenti merokok. Oke, setelah kita menikah langsung nggak berhenti merokok? Waktu saya bilang, Kak, saya mau lama-lama hidup bersama dengan kita, gitu, langsung nggak? Apa yang disampaikan oleh istri saya ingin lama-lama hidup bersama dengan kamu dengan cara berhenti merokok, itu berarti asumsi yang dibangun adalah orang yang merokok itu cepat meninggal, seperti itu. Meskipun ini sebenarnya tidak objektif, yang dimana itu sangat subjektif. Ya contohnya ada juga orang perokok aktif tapi umurnya panjang, dan begitu pun yang sebaliknya. Tetapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah saya betul-betul melihat kesungguhan dari hati istri saya, ada pesan dari hati yang disampaikan ke saya, yang betul-betul tulus seperti itu, yang saya tangkap gitu. Ya saya juga langsung menyadari bahwa kenapa ya saya tidak menyayangi diri saya sendiri, sedangkan istri saya itu sangat menyayangi saya gitu. Ya harusnya saya jauh lebih menyayangi diri saya sendiri dibanding dengan istri saya menyayangi diri saya gitu. Ya seharusnya saya lebih menyayangi diri saya sendiri dibanding orang lain menyayangi diri saya sendiri, seperti istri saya gitu kan. Ya mulai dari situ saya berpikir bahwa iya kenapa saya selama ini tidak menyayangi diri saya sendiri gitu. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan istri saya ke saya, bahwa dia ingin lama-lama hidup bersama dengan saya dengan cara berhenti merokok, itu ya seakan-akan mengasumsikan bahwa orang perokok itu cepat meninggal. Bisa saja ya saya atau kita bisa beradu argumentasi terkait permasalahan itu, cuman poinnya bukan di situ. Poinnya adalah bagaimana saya melihat istri saya bahagia, sayanya tanpa asap rokok. Nah, ya begitu banyak pendekatan, begitu banyak cara yang dia sudah lakukan sebelum-sebelumnya sampai kita bertengkar gitu kan. Tapi dengan cara seperti itu ya memang kurang efektif. Nah, dengan cara seperti ini, pendekatan persuasif, terus membangun komunikasi yang baik, terus pesan-pesan yang disampaikan itu berdasarkan hati dan bisa diterima dengan hati juga, itu berhasil, alhamdulillah. Nah, mulai dari sini saya komitmen, saya berusaha untuk berhenti merokok. Ya anak-anak juga pada heran, masa sih Bang Hasrul bisa berhenti merokok? Sebagaimana ya Bang Hasrul itu adalah perokok aktif, sangat-sangat aktif gitu. Bukan aktif lagi, dulu itu maniak rokok. Ya saya
Ya saya sampaikan ke mereka ya berdasarkan apa yang saya ceritakan sebelumnya. Nah, ya mereka juga bilang ya merokok itu kan menyenangkan, bahagia. Kan ada zat apa gitu ya? Ya intinya ya, saya juga sebagai ex perokok itu ya tidak menafikan itu. Saya mengiyakan itu karena saya sudah mengalaminya. Namun kebahagiaan itu kan punya tingkat-tingkatan. Ketika merokok lantas kita bahagia ya itu punya tingkatan tersendiri. Nah, sedangkan melihat istri saya bahagia sayanya tanpa rokok atau sayanya tanpa asap rokok itu adalah gradasi atau tingkatan yang lebih tinggi dibanding saya bahagia karena rokok. Seperti itu. Jadi ya begitulah suka duka kami untuk mewujudkan seorang suami atau seorang pasangan, bagaimana caranya bisa berhenti merokok. Tapi aku penasaran, bahagianya itu karena memang bahagia berhenti merokok atau bahagia melihat saya melihat kamu berhenti merokok? Nah, ini yang paling penting. Ya bahagianya itu yang paling utama adalah melihat kamu bahagia, sayanya tanpa asap rokok. Karena itu adalah cita-citanya dari dulu kan. Bayangin ya. Guys, sudah 2 tahun guys, aku treatment dia berhenti merokok tapi belum berhasil waktu itu. Pas sudah nikah, baru deh berhenti merokok secara total. Sekarang udah lebih 2 tahun ya. Alhamdulillah ini sudah udah 2 tahun lebih, bahkan udah menjelang 3 tahun saya betul-betul tidak bersentuhan lagi dengan rokok sama sekali. Kalau menghirup asap rokok ya itu kadang-kadang, karena ketika saya ngumpul-ngumpul sama anak-anak juga kan itu nggak bisa dihindari. Iya, jadi kalau misalkan mereka pada ngerokok ya bisa mungkin saya bergeser. Ya itulah mungkin kisah saya bagaimana caranya sehingga bisa berhenti merokok. Yaitu adalah yang saya katakan tadi, mesti ada 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan diri sendiri dan faktor internal. Faktor eksternal itu apa? Ya tentu ada sosok yang senantiasa memotivasi. Dan faktor internal yaitu kesiapan diri kita sendiri dan kesadaran diri kita sendiri. Oke, itu aja. Terima kasih. Bisa disimpulkan apa aja tadi faktornya sehingga bisa sampai detik ini berhenti merokok. Jadi berhentinya itu nggak sementara ya guys, berhenti sampai sekarang alhamdulillah, dan semoga sampai ke depannya itu juga bisa berhenti total. Ya. Oke. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya yang pertama apa? Niat. Ya, pertama itu niat, konsisten, dan apa lagi? Ya itu ada orang lain yang memotivasi kita untuk berhenti merokok. Ya itu sebenarnya yang paling utama sih sebenarnya itu. Ada sosok yang senantiasa memotivasi. Ketika tidak ada motivasi untuk berhenti merokok itu sulit juga sih sebenarnya. Nah, tentu ada alasan, ada motivasi, sehingga dengan begitu ya niat kita itu kokoh kuat untuk berhenti merokok. Harus ada yang semangatin guys. Jadi seperti itu ya guys. Next video aku mau share gimana apa
apa motif aku untuk bisa dia berhenti merokok. Aku mau sharing itu, kenapa sih aku nggak suka banget dengan rokok itu. Oke guys, karena aku punya pengalaman tersendiri tentang rokok itu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video-video selanjutnya bisa lebih baik lagi, dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan share. Semoga kedepannya kita senantiasa memberikan yang terbaik, memberikan informasi-informasi yang informatif, dan ya itu aja sih. Ya, sekali lagi ini bukan menggurui, bukan mengedukasi, tapi ini murni dari perjalanan kita berdua. Iya. Oke. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.